Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam bagi para ananda yang melanjutkan menyimak video perkuliahan Ibu. Untuk video kali ini kembali lagi bertemu dengan Ibu. Kita sudah masuk pada pembahasan di pokok bahasan kedua kita berdasarkan agenda perkuliahan. Para ananda bisa memperhatikan bahwa pada video ini kita sudah masuk untuk di bab 2 yaitu tentang friction. Nah, untuk efisiensi waktu Ibu rasa langsung saja untuk menjelaskan lebih awal poin-poin yang akan Ibu sampaikan pada video perkuliahan kali ini. Namun tentu sebelumnya Ibu berharap semoga para anandaku senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menjalankan aktivitasnya dengan optimal. Baik, adapun beberapa poin yang akan Ibu bahas pada kesempatan kali ini, walaupun ini sepertinya ada kesalahan pengetikan ya di bagian judul pada bagian ini, Ibu izin untuk melakukan editing dulu sebentar untuk memperbaiki bagian yang keliru. Ini harusnya di sini adalah oke, semoga saja untuk tampilan di slideshow itu sudah berubah. Ibu kembali dulu ke slide Ibu. Jadi untuk pada pertemuan kali ini Ibu tadi sudah menampilkan ya apa yang menjadi judul utama dari pembahasan kita hari ini yaitu friction. Nah, sekilas mungkin ketika Ananda mencoba untuk menggunakan alat bantu untuk menerjemahkan, misalnya pada Google Translate, Ananda mengetikkan kata friction, nah itu akan diartikan sebagai gesekan. Nah, jadi memang sudah tepat bahwa friction itu adalah gesekan. Nah, untuk pembahasan kali ini, Ibu lebih ingin mengajak Ananda untuk kita sepakati bahwa uh, istilah gesekan yang akan kita bahas pada pembahasan ini lebih akan sering Ibu sebut sebagai gaya gesek. Nah, karena mengingat gaya gesek ini merupakan salah satu uh, jenis gaya, walaupun sebenarnya pada dasarnya friction ini lumrahnya dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu fenomena yang kerap terjadi dalam kehidupan kita. Namun untuk memudahkan nanti pembahasan, uh, ketika Ibu membahas friction dalam pembahasan ini, maka Ibu akan lebih fokuskan pada istilah gaya gesek. Nah, pada pembahasan tentang gaya gesek ini akan dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu kita mulai dengan memaknai dulu konsep dari gaya gesek, kemudian kita akan membahas 3 contoh kasus pengaplikasian dari konsep gaya gesek itu sendiri. Yang pertama pada menganalisis ya gaya-gaya ketika seseorang berdiri pada sebuah tanjakan, kemudian yang kasus berikutnya adalah menganalisa gaya gesek yang terjadi pada sendi panggul, dan yang terakhir adalah menganalisa gaya gesek yang terjadi pada sirip tulang belakang ikan lele. Nah, untuk efisiensi waktu, mari kita menyimak satu persatu dari bab dari pokok bahasan kita hari ini. Nah, sebelum masuk di poin 1, ada beberapa informasi yang Ibu perlu sampaikan ya, pengetahuan prasyarat yang harus Ananda miliki. Ini biasanya kalau untuk pada pengetahuan prasyarat, Ibu mengajak Ananda untuk merecall pemahaman-pemahamannya pada saat mempelajari fisika di jenjang sebelumnya, misalnya pada jenjang SMA. Nah, Ibu yakin dan percaya bahwa anandaku sekalian, walaupun tidak semuanya masuk di jurusan IPA, tapi minimal sudah pernah dikenalkan konsep pada tentang yang berkaitan dengan gaya gesek ini, baik pada jenjang SMP ataupun SMA. Nah, kalaupun tidak dapat di jenjang SMA-nya, minimal di SMP-nya dapat untuk konsep itu. Nah, beberapa hal yang perlu Ananda persiapkan atau pahami terlebih dahulu
untuk memahami materi ini dengan baik, Ibu sudah sediakan tesnya seperti biasa di Google Classroom, namun jumlah nomornya itu karena ini materinya juga lebih sedikit ya dibanding dengan pembahasan pada bab sebelumnya, makanya soal tes pemahaman awalnya juga hanya 5 nomor yang pada bab sebelumnya itu hanya eh, terdiri atas 12 nomor. Nah, adapun hal-hal yang perlu Ananda perlu recall atau ingat kembali di pelajaran-pelajaran baik fisika ataupun biologi di jenjang sebelumnya, di ilmu fisika sendiri, Ibu berharap Ananda masih mengingat tentang esensi atau uh, bahan kajian pokok yang dibicarakan pada hukum pertama Newton. Kemudian silakan diingat kembali tentang pembahasan tentang koefisien gesek. Walaupun sebenarnya pada video ini juga akan dijelaskan kembali, tapi ketika Ananda sudah merekol beberapa pemahaman tentang itu akan lebih mudah Ibu sinkronkan dengan penjelasan pada video ini. Kemudian yang terakhir adalah proyeksi vektor gaya. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya bagaimana memproyeksikan sebuah vektor F terhadap sumbu X dengan sumbu Y ini kurang lebih kasusnya sama, namun karena tadi Ibu sudah disebutkan bahwa kasus nanti yang akan kita kaji adalah bagaimana posisi seseorang ketika berdiri di sebuah tanjakan. Nah, tentu itu ada sedikit perbedaan fokus kita pada hari ini terkait dengan pemahaman Anda di proyeksi tentang vektor gaya dalam memproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Adapun yang perlu Anda kembali pahami atau merecall ingatannya terkait dengan materi biologi, silahkan lihat-lihat kembali materinya tentang sendi dan bagian-bagiannya ya. Jadi Ibu hanya meminta kalian melihat salah satu jenis sendi dan bagian-bagiannya, kemudian mencari tahu ataupun mengingat kembali tentang cairan sinovial atau membran sinovial pada persendian. Nah, dengan memahami beberapa materi yang Ibu sebutkan ini sebagai materi prasyarat, ini akan membantu Ananda untuk bisa memahami materi dengan lebih baik lagi ketimbang Ananda benar-benar real mengharapkan penjelasan dari A sampai Z dari Ibu. Oke, baik. Kita masuk di poin pertama dulu, yaitu tentang konsep gaya gesek. Nah, sebelumnya tadi Ibu ingin mengajak dulu Ananda untuk melihat gambar awal yang Ibu sajikan di bagian judul pengetahuan prasyarat. Nah, di sini Ananda melihat bagaimana upaya seorang yang lagi memanjat sebuah tebing ya. Jadi posisinya ini vertikal. Nah, tentu Ananda sudah bisa menebak di bagian mana terjadi gesekan ya atau gaya gesek dalam peristiwa ini. Jadi bayangkan kalau misalnya pada orang yang memanjat ini tidak terjadi gesekan atau tidak ada gaya gesek, maka ini tentu akan menyulitkan pemanjatnya untuk memiliki posisi yang semakin tinggi dari posisi awalnya. Nah, kemudian untuk pada gambar yang Ibu sajikan di bagian judul pada pertemuan pertama ini, di poin pertama, Anda melihat bagaimana upaya seekor kumbang ya atau lebah mendorong sebuah benda. Jadi awalnya ini bendanya dalam kondisi diam, tapi karena si lebahnya ini mendorong secara terus-menerus, akhirnya bendanya ini mengalami perpindahan ya. Nah, ini nanti tentu gambar-gambar yang Ibu sajikan dalam slide Ibu tentu akan ada kaitannya dengan apa yang akan kita kaji. Baik, mari menuju ke materi untuk konsep gaya gesek. Nah, sebelum masuk, seperti biasa Ibu akan menyajikan suatu kasus yang sifatnya kontekstual. Jadi setelah nanti Anandaku sekalian menyimak materi dari Ibu, diharapkan Ananda sudah bisa atau mampu menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan pada pertanyaan ini. Walaupun beberapa slide Ibu biasanya menyajikan pertanyaan yang kemungkinan bisa dijawab secara langsung, tapi ada juga pertanyaan yang untuk menjawabnya itu Ananda diharuskan untuk menyimak dulu materi sehingga nanti bisa memutuskan jawaban apa yang tepat yang diberikan pada slide yang Ibu sajikan terkait dengan peristiwa yang sifatnya kontekstual.
Nah, pada bagian ini Ananda akan melihat 2 buah lemari yang warnanya sama. Semoga ini nampak di dalam slide Ibu ya. Jadi Ibu setting, ukuran lemari dalam gambar di slide ini adalah sama. Perbedaannya adalah satunya memiliki kaki dan yang satunya tidak. Nah, pertanyaannya Ibu kemudian, jika ukuran jadi Ananda boleh melihat, ini kutipan kondisi ya, untuk kedua lemari ini antara lemari A dan lemari B. Jika ukuran dan massa lemari A dan B sama, jadi antara kedua lemari ini dianggap sama massanya, jadi isinya kalaupun diisi ya sama-sama isinya dan ukurannya sama ya, jadi ukuran dan massanya sama, jadi lemarinya identik. Menurut Anda mana yang akan lebih mudah digeser jika jika bagian bawah kedua lemari tidak diberikan perlakuan apapun selain didorong? Jadi menurut Ananda, ketika antara lemari A yang berkaki ini dengan lemari B yang berkaki ini didorong, ya, apakah menurut Ananda ini akan menghasilkan efek yang berbeda dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan gaya gesek yang terjadi pada kaki-kakinya. Jadi kalau A ini ada kakinya kecil ya, dibuatkan kaki, sementara pada bagian B ini tidak dibuatkan kaki. Nah, menurut Ananda, apakah ketika didorong ini akan menghasilkan efek yang berbeda? Nah, silahkan untuk bagian pertanyaan disimpan dulu untuk memahami materi selanjutnya. Untuk jawabannya nanti bisa dikonfirmasi pada aktivitas ya. Jadi nanti Ibu akan masukkan ke soal aktivitas untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, kita lanjut. Jadi kita akan sudah mulai masuk di tentang konsep gaya gesek. Jadi kalau Anandaku sekalian perhatikan pada gambar pertama yang Ibu sajikan, jadi di sini ada sebuah kotak ya, yang berada di atas sebuah permukaan lantai. Jadi ternyata ketika bagian permukaan lantai ini ketika di zoom atau diperbesar, maka akan nampak di sisi yang bundar ini nih. Nah, untuk memaknai apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dalam gambar ini, coba kita lihat penjelasan Ibu di slide ini. Jadi di sini dijelaskan bahwa jika kita mengamati permukaan suatu benda dengan cermat, baik dengan mengamati secara langsung ataupun dengan bantuan alat ya, misalnya loop misalnya kaca pembesar, maka kita akan mendapati permukaan benda tersebut tidak beraturan. Jadi sebenarnya pada benda-benda yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau mungkin ada beberapa bagian benda yang bisa secara kita lihat langsung itu secara langsung itu bisa kelihatan bahwa permukaannya itu kasar, misalnya pada permukaan jalan ya, jalan beton. Jadi kalau jalan beton ataupun yang jalan yang dicor ya, yang biasanya di bahan dasarnya dari semen. Nah, dengan merabanya kemudian melihat langsung itu akan kelihatan bahwa ada ketidakteraturan di atas permukaannya. Namun ternyata pada benda-benda tertentu secara langsung ketika kita mengamati itu tidak nampak adanya permukaan yang tidak teratur, tapi ini akan nampak ketika kita menggunakan alat bantuan tertentu sehingga nampak bahwa ternyata pada permukaan benda tersebut nampak tidak beraturan. Nah, jadi ketika terjadi kontak atau saling bersentuhan, jadi apa yang terjadi kemudian, baik permukaan benda yang diamati secara langsung atau tidak langsung kelihatan ketidakteraturannya, apa kaitannya dengan konsep gaya gesek? Nah, jadi ketika terjadi kontak ya, jadi terjadi kontak, maksudnya kontak itu antara dua buah benda, baik baik satu benda terhadap lantai ataupun keduanya merupakan kita pandang sebagai dua buah benda itu saling adanya sentuhan ya, atau kita sebut terjadi kontak antara dua permukaan benda. Jadi misalnya kotak ini terhadap lantai yang berwarna hijau ini ya, di mana salah satunya bergerak. Jadi misalnya apabila kotak ini digeser misalnya ya, berarti kan itu bergerak, ataupun keduanya saling bergerak, maka akan timbul gaya hambat pada benda yang bergerak di antara keduanya. Jadi kalau misalnya dua buah benda ini atau salah satunya bergerak ya, di mana ini akan terjadi arah yang berlawan. Jadi kalau misalnya dua buah bendanya ini kan, kalau misalnya Ibu geser ke arah kanan, seperti ada F ke sana, kemudian dasarnya juga kita geser ya, dengan arah yang berlawanan, berarti dia akan menghasilkan gaya menuju ke kiri, Ibu lambangkan dengan F2. Nah,
ketika ini terjadi dan antara kotak dan dasar ini saling bersentuhan, ya, di mana kedua gayanya itu berlawanan, maka akan terjadi peristiwa gesekan. Nah, karena terjadi peristiwa gesekan berarti di dalamnya tentu ada terjadi namanya gaya gesek. Nah, jadi adanya peristiwa tadi itu dalam fisika kita nyebutnya sebagai gesekan, atau kalau tadi Ibu sudah menyatakan di awal bahwa kita fokuskan istilah kita hari ini lebih pemfokusannya pada gaya gesek. Jadi kalau gesekan itu menunjukkan peristiwanya, besaran yang akan kita amati adalah gaya gesek. Jadi dari sini Ananda bisa memahami bahwa untuk terjadi gesekan itu berarti yang pertama itu syaratnya adalah harus ada kontak atau ada saling bersentuhan antara benda yang berinteraksi. Kemudian salah satunya atau keduanya itu memiliki pergerakan di mana gerakannya itu memiliki arah yang berlawanan. Jadi kalau misalnya adanya perlawanan, misalnya kita menggosokkan kedua tangan kita, nah kalau misalnya hanya disatukan saja berarti itu tidak akan, walaupun bersentuhan ya, dan kedua telapak tangan kita dibiarkan dalam keadaan diam, berarti itu tidak akan terjadi gesekan. Nah, kapan terjadi gesekan? Misalnya pada saat kita menggosokkan kedua tangan kita. Nah, Ananda bisa lihat ketika kalian berupaya menggosokkan kedua tangannya, lihat antara tangan kanan dan tangan kirinya, kalian akan mendapati bahwa peristiwa gesekan ini bisa terjadi ketika gerakan kedua telapak tangan kalian itu memiliki arah yang berlawanan. Itu mungkin contoh peristiwa yang memudahkan untuk mengamati tentang terjadinya gesekan, sehingga kita bisa memandangnya kalau dari segi ilmu fisika untuk menentukan gaya gesek. Nah, selanjutnya untuk memahami lebih lanjut, coba perhatikan pada gambar kedua ya. Jadi pada gambar kedua ini terdapat sebuah kotak yang berwarna kuning ya, berada di atas permukaan sebuah lantai. Nah, jadi di sini Ananda diminta untuk meninjau gambar 2.1. Untuk membuat benda dapat bergerak, kita perlu memberikan sejumlah gaya pada benda, dan kita harus dapat mengatasi besarnya gaya gesek yang terjadi antara benda dan permukaan. Jadi di poin pertama menjelaskan bahwa untuk membuat benda bergerak, nah, kalau bilang benda bergerak berarti bendanya berpindah tempat. Nah, jadi misalnya kalau kita ingin memberikan gaya dari arah kanan ya, jadi kita sepakati dulu kanan dan kirinya. Jadi diberikan gaya dari arah kanan berarti arah gayanya ke kiri, berarti cenderungnya benda akan pindah. Nah, untuk dapat menyebabkan benda ini bergeser ke arah kiri, maka ini harus melebihi dari gaya gesek yang timbul antara benda dengan permukaan. Sehingga di sini dituliskan F itu harus lebih besar dari gaya gesekan ya, force. Jadi gaya gesekan, kalau ini F yang kecilnya itu kata kuncinya friction, sementara F-nya force adalah gaya, berarti gaya gesek. Nah, jadi dari penjelasan untuk poin pertama ini ya sudah nampak bahwa untuk menggerakkan benda berarti di sini Ibu menandai kata mengatasi. Nah, mengatasi di sini maksudnya adalah gaya yang kita berikan itu harus mampu melebihi dari gaya gesek yang terjadi antara benda dengan permukaan. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya syarat terjadinya gaya gesek itu salah satunya atau kedua benda yang bersatuan itu bergerak. Nah, supaya bisa bergerak yang perlu kita pahami bersama di slide ini adalah supaya benda dapat bergerak itu adalah gaya geseknya itu harus lebih kecil daripada gaya yang kita berikan. Ya, kalau tidak berarti bendanya akan dalam kondisi tentunya lawan dari kata bergerak, lawannya adalah diam. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut penjelasannya di slide berikutnya. Kemudian kita lanjut, besarnya gaya gesek yang dipengaruhi oleh sifat permukaan benda dinyatakan oleh koefisien gesekan yang dilambangkan dengan mu ya. Jadi untuk memberikan ya karakteristik benda ya, karena kita mengetahui ya bahwa ketika dua buah benda saling kontak itu kan permukaannya beda-beda ya, ada yang mungkin kita kategorikan sangat kasar ataupun bahkan menuju ke kondisi yang
halus ya, nyaris tanpa gesekan. Misalnya gerakan apa itu? Koin pemain kok Ibu lupa ya. Jadi permainan hoki ya. Jadi kalau biasanya orang-orang luar negeri itu yang memiliki musim salju ya, biasanya kan ada permukaan es di mana-mana. Jadi salah satu olahraga yang diandalkan itu biasanya olahraga hoki. Nah, keping hoki ini yang bergerak di atas permukaan es. Nah, es ini permukaannya sangat licin, nyaris tanpa gesekan ya. Jadi, nah untuk menyatakan karakteristik bagaimana sebuah permukaan itu, apakah dia cenderung halus atau kasar. Nah, ini dinyatakan dengan koefisien gesekan yang dilambangkan dengan mu. Nah, selain itu dipengaruhi juga, jadi selain koefisien gesekannya tadi yang berpengaruh nanti pada gaya gesek, itu juga dipengaruhi oleh besarnya gaya normal. Yang jadi seperti yang Anda sekalian ketahui bahwa gaya normal itu adalah sifatnya tegak lurus terhadap bidang permukaan yang saling bersentuhan atau saling kontak. Jadi saya jelaskan, besarnya gaya normal yang tegak lurus terhadap permukaan dua buah benda yang saling bersentuhan. Jadi karena ini apa sih namanya memberi yang berinteraksi dalam suatu proses gaya gesek itu ada benda yang berada di atas permukaan benda terhadap benda yang lain, nah tentu itu akan berpengaruh pada gaya normal. Jadi semakin besar massa benda yang berada di atas suatu benda di atas permukaan benda lain, tentu itu akan berpengaruh pada besarnya gaya normal yang terjadi. Jadi kan kalau kita lihat kan gaya normalnya ini kan itu tadi dijelaskan bahwa sifatnya tegak lurus terhadap permukaan benda, dan tentu ini akan berpengaruh pada gaya gesek yang terjadi pada bagian yang saling bersentuhan di antara dua buah benda. Nah, sehingga dari penjelasan ini kita bisa memaknai bahwa besarnya gaya gesek ya ditentukan merupakan perkalian dari besarnya koefisien gesek tadi, koefisien gesekan dengan besarnya gaya normal, atau FF sama dengan mu dikali Fn. Ini persamaan pertama ya, jadi ini merupakan persamaan umum gaya gesek. Jadi ini merupakan persamaan umum. Nah, sekarang jadi semoga pada slide ini Anda sudah paham bahwa untuk menentukan gaya gesek merupakan perkalian antara koefisien gesek dengan gaya normal yang terjadi di antara dua buah benda yang saling bersentuhan ya. Oke, baik. Kita masuk lebih lanjut tentang koefisien gaya gesek. Jadi karena terdapat perbedaan gesekan antara jadi di bagian poin pertama ini kita menyimak untuk memaknai itu. Coba Anandaku sekarang langsung lihat saja di bagian gambar ini. Jadi di sini di antara Ibu berikan tanda dulu ya. Bagian A dan bagian B itu terlihat adanya dua gambar yang berbeda. Satunya gesekan terjadi ketika bagian A, gesekan terjadi pada benda ketika bendanya bisa digerakkan ya, atau bendanya dalam keadaan bergerak, dan satunya dalam kondisi diam. Ya, mungkin sepintas Anda akan jawab, oh berarti kalau benda diam itu ada gaya gesekan terjadi ya Bu? Nah, tentu. Nah, Anda akan bisa jawab setelah penjelasan di slide ini. Nah, jadi karena adanya perbedaan gesekan yang terjadi ketika bendanya ini sementara bergerak dan ketika bendanya diam, maka di dalam konsep fisika itu terdapat dua jenis koefisien gesek. Jadi ada dua koefisien gesek yang berlaku, yaitu koefisien gesek kinetik atau dilambangkan dengan mu k, dan koefisien gesek statis atau mu. Ibu yakin dan percaya ini Ananda, apalagi kalau yang mengambil jurusan IPA di SMA ini sudah pernah dijelaskan oleh gurunya. Biasanya ini dijelaskan di materi hukum Newton ya. Ini paling sering dibahas di situ. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, jadi kalau tadi kan kita sudah bisa mendapatkan dua istilah ya, ada koefisien gesek kinetik dan ada koefisien gesek statis. Nah, jadi karena tadi kan kita memiliki rumus umum bahwa gaya gesek itu perkalian antara mu k dikali gaya normal. Pertanyaannya adalah kapan kita menggunakan mu k dan kapan menggunakan mu s. Nah, penjelasannya itu silakan dilihat pada slide berikut. Nah, jadi perhatikan gambar apa yang Anda amati. Jadi di gambar ini ada seseorang yang berusaha mendorong sebuah benda.
namun ternyata sekuat apapun ia mendorong ya, ternyata bendanya ini dalam keadaan diam. Nah, jadi pada kondisi ini untuk menentukan besarnya gaya gesek, maka koefisien gesek yang digunakan adalah koefisien gesek statis. Jadi ketika kita misalnya ada sebuah benda ya, kita datang untuk memberikan sejumlah gaya, tujuannya untuk membuat benda ini bergerak, namun faktanya setelah kita memberikan gaya, bendanya tetap dalam keadaan diam, itu ternyata menunjukkan terjadinya gaya gesek. Namun koefisien gesek yang digunakan adalah μs, sehingga untuk menentukan kasus pada gambar pertama ini, FF-nya itu untuk menentukannya tidak lain adalah μs dikali dengan Fn. Jadi tanda ketika kita menggunakan μs itu ya ingat tadi kata koefisien gesek statis, nah ini S-nya ini dari kata statis, nah statis ini kita maknai sebagai kondisi diam. Untuk menentukan μs dengan mu k-nya itu nanti akan ada tabel sendiri ya yang bisa menjadi panduan Ananda. Jadi μs dengan mu k ini merupakan sebuah ketetapan telah ditentukan oleh para ilmuwan ketika kemudian ditanyakan adalah gaya geseknya. Karena kadang juga ada nanti contoh soal yang besar gaya geseknya sudah diketahui, nanti akan ditanyakan berapa koefisiennya. Nah, koefisiennya itu kan kalau untuk mengetahui seperti itu cukup dengan aturan matematis. Tapi kalau misalnya untuk menentukan gaya geseknya kita membutuhkan nilai koefisien gesek. Nah, koefisien gesek ini ada tabelnya tersendiri yang Anda bisa jadikan acuan. Jadi bukan diperkira-kirakan, tapi ada angka yang jelas. Oke, baik. Ini untuk kondisi pertama. Untuk kondisi kedua, untuk membedakan antara kapan digunakan mu k dan mu s. Nah, kalau kondisi kedua, Ananda sekalian lihat, tadi kalau orangnya itu mendorong bendanya tetap dalam keadaan diam, ini terbalik. Jadi bendanya ini ketika orangnya mendorong, akhirnya membuat bendanya menjadi bergerak. Nah, pada saat bendanya bergerak ya, pada saat bendanya bergerak ini untuk menghitung gaya gesek antara benda dengan permukaan yang dilaluinya, itu kita tentukan dengan menggunakan koefisien gesek menggunakan mu k, makanya FF-nya tidak lain sama dengan mu k dikali dengan Fn. Nah, coba kita lihat kembali gambar yang Ibu sajikan di awal, di bagian A. Jadi, kalau kita memperhatikan sekilas lebah ini ya, pada saat dia di awal mendorong kotak yang berada di atas meja ini, jadi pada saat bendanya belum bergerak, berarti saat itu mu s. Gaya geseknya itu kita tentukan dengan menggunakan koefisien gesek statis. Nah, tapi pada saat bendanya sudah mulai bisa terdorong, untuk menentukan gaya geseknya antara benda dengan permukaan benda, kita menggunakan mu k. Nah, semoga sampai sini sudah paham ya penjelasan Ibu. Ibu lanjutkan. Oke. Nah, sekarang ini tadi yang Ibu maksud. Jadi untuk menentukan nilai mu k dengan mu s biasanya akan disediakan tabel ya, ataupun kalau misalnya pada soal itu akan diinformasikan berapa mu yang berapa koefisien gesek yang yang akan diberlakukan ya. Jadi Ananda tidak perlu khawatir. Nah, coba lihat di tabel ini menunjukkan sejumlah nilai koefisien gesek berdasarkan permukaan benda masing-masing. Jadi kalau melihat di sini ada 5 ya, ada 5 permukaan yang diamati ya. Yang pertama leader on out. Jadi ini kalau Ananda coba translate di Google Translate itu akan menunjuk pada kata permukaan kayu. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan permukaan kayu tertentu ya, walaupun sebenarnya ini hanya standar secara umum, kalau yang benar-benar real spesifik itu tentu membutuhkan angka yang lebih spesifik, dan itu yang biasanya ditindaklanjuti dalam sebuah penelitian, tapi kita skip saja dulu bagian itu. Jadi kita anggap bahwa nilai-nilai yang nanti akan kita jadikan dasar dalam perhitungan sepanjang membahas tentang konsep gaya gesek pada pembahasan ini ya, kita acuannya itu ke tabel ini ya. Ini adalah cara untuk menyederhanakan kasus, jadi sehingga kita mudah memahami secara teori. Jadi untuk pada permukaan kayu ini kita lihat bahwa mu s-nya itu sebesar 0,6, kemudian nilai mu k-nya adalah 0,5, sama dengan bagian-bagian yang lain. Rubber on dry concrete. Nah, apa artinya Bu? Coba ditranslate. Jadi mu s-nya itu 0,9 dan 0,7, kemudian steel on ice ya, mu s-nya 0,02 dan mu k 0,01.
Nah, pada kesempatan ini untuk di bagian, tabel ini Ibu ingin mengajak kalian memperhatikan 3 bagian, karena nanti ini akan kita gunakan dalam menganalisis poin 2, 3, dan 4. Nah, yang pertama itu adalah di permukaan kayu, kemudian dry bone, on bone, jadi, kulit kering ya, kulit kering di atas sebuah tulang yang lain. Jadi ada interaksi antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Ini kalau dalam keadaan kering, kalau dalam, keadaan kering, miukanya ya kan tentu kalau misalnya tulang kita senantiasa ini ya, senantiasa, eee, diam ya. Jadi pada saat kita bergerak tentu yang akan kita langsung pertimbangkan itu adalah pada saat bergerak ya, karena, Ibu sudah pernah bahasakan ya bagaimana otak itu memberikan perintah pada, eee, alat gerak aktif. Ya, sehingga alat gerak aktif ini bisa menggerakkan tulang yang sebagai alat gerak pasif itu sangat cepat prosesnya sehingga dipandangnya itu yang lebih tepat adalah memandang dari menggunakan yuka. Nah, kalau dalam keadaan kering ini, sebesar 0,3. Nah, coba perhatikan ketika, tulang ini berada dengan ada, terlubrikasi atau kalau kita bawa ke bahasa Indonesia itu ada pelumasnya ya. Ada pelumasnya. Kalau Ananda, dengar kata pelumas tentu sudah tahu ya itu akan menghasilkan sifat licin di antara keduanya. Jadi kalau misalnya pada tulang kering itu miukanya sebesar 0,03 sementara kalau dia terlumasi ya, ada perlumasan, berarti kalau dari syarat ini Anda sudah tahu ya, oh ternyata di tubuh kita ini ada, zat yang ada di dalam tubuh kita yang berfungsi sebagai pelumas ya atau melicinkan. Jadi, pada tulang yang terlumasi itu ternyata miukanya itu sebesar 0,03. Nah, anandaku sekalian bisa lihat di sini bahwa ternyata, sangat jauh ya perbedaannya hampir, antara terlubrikasi dengan tidak itu perbandingannya, 1:100 ya, karena ini 0,3, 0,03 perbandingannya adalah 1:100. Nah, kalau kita memperhatikan, Ibu lingkari dulu 2 bagian saja. Di sini Andaku sekalian melihat bahwa ternyata umumnya di dalam tabel ini nampak bahwa mu S itu lebih besar daripada mu K. Nah, pertanyaannya adalah why? Kenapa kenapa di alam terjadi seperti itu? Nah, jadi untuk, memudahkan memahami, Ibu ingin mengajak kalian mengingat kembali tentang hukum 1 Newton bahwa benda yang diam itu akan cenderung diam ya, atau benda yang bergerak dalam kecepatan tertentu cenderung akan mempertahankan kecepatannya dan bergerak lurus sepanjang tidak ada gaya yang berpengaruh besar pada benda tersebut. Nah, jadi kenapa kemudian misalnya tadi, eee, benda yang didorong oleh pada gambar bagian ini itu cenderung diam ya karena memang, salah satu faktornya adalah kita sudah memahami bahwa benda-benda yang berada di alam itu cenderung untuk berada pada kondisi yang berlaku padanya sebelumnya. Kalau diam ya berarti cenderung, tetap diam. Nah, sehingga, sama juga berlaku mungkin analoginya kalau misalnya Nandaku sekalian mengingat pada saat yang paling mudah kita amati itu kalau mau merasakan langsung ya, kalau kan mendorong benda kan ya paling kita tahu bahwa, apakah gaya kita sudah berpengaruh atau tidak ketika melihat bendanya apakah bisa berpindah atau tidak. Nah, untuk lebih memudahkan, analoginya Nanda juga bisa memperhatikan, pada saat peristiwa kita mengayuh sepeda. Jadi kalau pertama kali mengayuh sepeda itu biasanya, membutuhkan upaya yang lebih besar ketimbang pada saat sepedanya sudah bergerak, ini tentu membutuhkan usaha yang lebih lebih mudah. Nah, jadi itu tadi Ibu sudah bahasakan bahwa sebenarnya ada kaitannya juga dengan hukum alam ya. Hukum alam yang Ibu maksud tadi adalah hukum pertama, Newton, sehingga ya logis saja kenapa kemudian, koefisien gesek dalam keadaan statis itu selalu cenderung, eee, lebih besar daripada mu k ya, karena tadi ada, di alam ini ada, hukum-hukum yang berlaku ya, yang sebenarnya walaupun tanpa mengetahui hukumnya kita secara kontekstual itu sudah memahami gejala itu. Nah, di sesi ini Ibu ingin menyelipkan nasihat ya, nasihat yang berkaitan dengan materi kali ini. Jadi, kadang misalnya kita untuk menuju ke perubahan yang positif ya, ke hal baik itu Ananda tentu merasakan, butuh effort yang lebih tinggi, butuh usaha yang lebih tinggi. Nah, makanya kalau misalnya dalam hidup itu mungkin pernah Ananda
dengar istilah seperti ini, "Ya kalau mau sukses berarti Anda harus berani keluar dari zona nyaman." Nah, jadi sama dengan ini, jadi ternyata alam itu, membelajarkan kita banyak hal, Nanda. Termasuk di contoh kasus gaya gesek ini ya, bahwa untuk membuat benda bergerak itu kita perlu membutuhkan usaha yang lebih besar ketimbang pada saat bendanya sudah mulai bergerak. Nah, apa yang kemudian bisa kita pahami dari fenomena alam ini bahwa untuk membuat diri kita lebih baik, tentu ini di awal itu akan terasa berat. Tapi kalau misalnya kita menjadikan eh, kita berusaha untuk menjadikan hal baik itu menjadi sebuah habit ya, menjadi sebuah kebiasaan, lama-lama akan menjadi sebagai sesuatu yang ringan untuk kita jalani. Jadi misalnya para anandaku saat ini karena menjalani perkuliahan daring, ya Ibu sediakan buku apalagi literaturnya bahasa Inggris ya. Mungkin sebagian besar akan bilang, wah bahasa Inggris itu sudah susah. Mengapa tidak melalui kejadian alam ini akhirnya kita bisa belajar bahwa wah tidak mengapa buku-bukunya mungkin sumber menggunakan literatur asing ya, menggunakan bahasa asing. Ya coba Ananda menambah usaha sedikit ya, meninggalkan zona nyamannya untuk mulai membiasakan diri membaca literatur asing. Nanti lama-lama juga kalau misalnya Ananda ketemu buku literatur asing selanjutnya, nanti Ananda tidak akan mentalnya itu sudah terlatih. Kenapa? Karena Ananda sudah berhasil melewati tahapan pada saat Ananda kali pertama diberikan tantangan itu. Jadi mungkin itu ya, ini sekedar selingan saja dari materi dan tentu yang diharapkan ketika seseorang mengenyam pendidikan bukan hanya memaknai materinya, tapi dengan memaknai materi itu membuat pikirannya lebih bijak dalam memandang berbagai permasalahan dan itu yang paling penting Nanda. Karena ketika mentalnya Nanda sudah bagus, apapun tantangan yang diberikan pasti tidak akan ada rasa ngeluh-ngeluh ya, walaupun tentu rasa tantangan itu berasa ya, berasa di dirinya, tapi cara memandangnya itu akan berbeda. Ada orang yang mungkin cenderung putus asa ketika tidak dibarengi dengan mental yang kuat, tapi tentu yang memiliki mental yang baik, apapun tantangannya tentu ia sudah tahu bahwa tantangan yang diberikan itu akan mampu dilalui dengan baik. Sama dengan mengayuh sepeda, mungkin kayuhan pertama akan butuh usaha atau effort yang lebih besar, tapi yakinlah setelah kayuhan berikutnya itu akan nampak terasa lebih mudah. Oke, baik ternyata selingan Ibu panjang ya. Baik kita masih melanjutkan di konsep gaya. Jadi di bagian ini dijelaskan besarnya gaya gesek tidak bergantung pada bidang kontak. Nah, jadi pada bagian ini Ibu ingin menggarisbawahi ternyata literatur yang kita gunakan saat ini menjelaskan dan Ibu juga mengiyakan ya, setuju dengan pendapat ini bahwa besarnya gaya gesek tidak bergantung pada bidang kontak. Jadi mau mau gaya geseknya itu jadi bidang kontak maksudnya itu adalah berapa luasan benda yang saling bersentuhan. Jadi misalnya tadi pada kasus lemari ya, kan tentu beda. Bidang kontaknya antara berkaki dengan tidak berkaki. Nah, sama dengan bola ini. Jadi yang dimaksud bidang kontak itu adalah permukaan bola yang bersentuhan dengan lantai, bukan seluruh lantainya, tapi yang mana yang saling kontak atau saling bersentuhan. Nah, di sini dijelaskan bahwa gaya geseknya tidak bergantung pada bidang kontak. Alasannya kenapa? Jadi jika luas bidang kontak diperbesar, jadi ketika permukaan yang saling bersentuhan ini diperbesar, maka tekanan akan berkurang. Karena tadi kan kita mempertimbangkan juga ya gaya gesek itu dipengaruhi oleh gaya normal. Gaya normal ini kan berkaitan dengan benda bagaimana bobot benda berada di atas bobot benda yang lainnya ya. Jadi pada waktu yang sama ketika teratur antara dua buah permukaan lebih banyak bertemu. Jadi ketika misalnya ini ada permukaan antara benda A dengan kita perluas menjadi kondisinya pada benda B. Jadi ketika di benda A kita lihat bahwa misalnya bidang kontaknya di kasus A ini nih lebih kecil ya. Nah, tapi kalau lebih kecil berarti ini menandakan bahwa tekanannya akan lebih besar. Kenapa ya? Karena kalau Ananda sendiri melihat kembali konsep tekanannya semakin kecil permukaan benda ya, tentu tekanannya kalau misalnya masanya dianggap sama ya, gaya berat yang berada di atasnya itu sama, tentu tekanannya ini akan lebih besar. Nah, sementara kalau kita memperbesar luas permukaannya, ya, kita ubah benda A ini tadi berubah lebarnya menjadi benda B, berarti kalau tadi tingginya sekian ya tentu kalau diubah diperlebar permukaannya tentu mungkin
ini salah gambar Ibu ya, harusnya ini lebih rendah permukaannya karena ini kan dilebarin ya. Nah, tentu ini terjadi sebaliknya. Di sini tekanannya lebih kecil ya. Ah, tekanannya lebih kecil dan menyebabkan ketidakteraturan antara dua buah benda itu lebih banyak saling bertemu ya. Kenapa lebih banyak saling bertemu ya? Karena bidang kontaknya itu diperlebar atau diperbesar. Nah, namun ternyata dua kondisi ini kalau misalnya massa bendanya ini sama, berada di permukaan yang sama pula, namun hal ini tidak akan mengubah besarnya gaya gesek yang terjadi. Ternyata gaya gesek yang terjadi itu tidak akan berbeda ya selama dengan catatan tadi antara kondisi A dan kondisi B ini massa bendanya itu sama dan permukaannya itu sama kan. Kenapa Ibu perlu membatasi permukaan sama ya karena tadi permukaan kan dipengaruhi oleh besarnya koefisien gesek. Jadi makanya ada variabel yang harus dianggap sama. Nah, tanpa gesekan suatu benda yang didorong ke gerakan akan terus bergerak. Nah, jadi maksud dari untuk pernyataan ini, ternyata Ibu lupa ya membuat kalimatnya lebih bagus. Jadi maksud untuk pernyataan ketiga ini tanpa gesekan, jadi ketika sebuah benda berada di atas permukaan benda tertentu ya, kalau di antara itu di atas kontak di antara keduanya itu dia ada gesekan, nah maka ini membuat bendanya akan eh, bergerak selamanya atau memudahkan bergerak. Nah, misalnya tadi Ibu contohkan misalnya pada keping hoki ya. Kalau ada yang belum tahu seperti apa keping hoki di atas permukaan es, nanti boleh di-searching lah lewat Google ya, googling dulu. Jadi gerakan keping hoki itu di atas permukaan es. Jadi ini kan permukaan esnya itu licin ya, jadi permukaan hoki di sini. Jadi kalau misalnya kita berikan gaya, ini akan bergerak dalam waktu yang lama ya karena antara keping hokinya dengan permukaan esnya itu nyaris tidak ada gesekan atau kalau ada gesekan sangat-sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Nah, ini ternyata akan berlaku hukum pertama ya. Hukum pertama tadi bukan dalam cenderung diam kalau untuk kasus ini ya, tapi cenderung dalam kondisi bergerak dengan kecepatan yang sama tuh tetap. Nah, beda kasusnya ketika kita memandang dari apa yang terjadi di dalam bola basket. Coba anak-anakku sekalian perhatikan, awalnya dia bergerak dan lama-kelamaan menuju pada kondisi yang diam. Nah, ini menandakan kalau tadi si keping hoki ini gaya geseknya diabaikan sehingga cenderung untuk bergerak terus, nah tentu anak-anak sudah bisa tebak bahwa yang terjadi pada bola basket ini adalah terjadi gaya gesek sehingga dari gaya gesek ini. Nah, ini dijelaskan pada poin keempat, sehingga gaya gesek ini menghilangkan energi kinetik dan dapat mengubahnya menjadi energi panas dan akhirnya menyebabkan benda tersebut berhenti bergerak. Nah, jadi ini yang terjadi nih pada bola basket. Awalnya dia bergerak karena memiliki gaya gesek. Nah, gaya gesek ini membuat gaya kinetiknya diubah menjadi energi panas. Nah, pada saat semua gaya kinetik diubah menjadi energi panas, inilah yang akan menyebabkan benda akhirnya menuju pada kondisi diam, dengan kata lain bendanya berhenti bergerak. Jadi dari sini ya tentu Anda paham ya, ternyata gaya gesek ini ketika kita berjalan ya tentu ya itu kondisi yang menguntungkan. Selain kalau pada pekan lalu kita kaitkan dengan gaya gravitasi, ya bayangkan kok misalnya tidak ada gaya gesek di antara kita dengan lantai atau permukaan bumi yang kita tempati bergerak, ya kita akan cenderung bergerak terus. Nah, berarti kalau cenderung bergerak terus, kita tidak akan ada istilah singgah-singgah ya, tidak bisa singgah di rumah ini, tidak bisa singgah di rumah itu. Ya karena kita cenderung bergerak terus, akhirnya akan kesusahan bergerak. Jadi sangat kompleks ya, hukum-hukum alam mengatur kita sehingga memudahkan kita dalam beraktivitas. Ya semoga dengan memahami itu kita menambah hasanah kita sebagai seorang hamba terhadap pencipta, bahwa ternyata alam yang disediakan kepada kita itu sudah sangat memberikan pelayanan yang prima ya sehingga kita kondusif dalam menjalankan aktivitas. Oke. Pada bagian ini Ibu menjelaskan lebih lanjut bahwa gesekan itu menyebabkan peristiwa kehausan dan pemanasan yang bersifat merusak ya. Jadi ketika kondisi aus ini bisa kita tandai ketika sebuah benda itu saling berinteraksi dalam waktu yang lama ya, bergesekan dalam waktu yang lama sehingga terjadi kausan. Nah, istilah ini lebih mudah mungkin kita ingat kalau ingat rem ya. Jadi misalnya pada rem
rem sepeda atau rem sepeda motor ya. Nah kan, biasanya kalau di standar mesin itu ada waktu tertentu seorang pengendara itu harus ke bengkel untuk mengganti remnya. Ya remnya mungkin ditanya, "Kenapa remnya diganti?" "Remnya aus." Ya, nah ini, menandakan bahwa, eee, rem yang harusnya berfungsi dengan baik itu lama-kelamaan akan dikikis oleh adanya, gaya gesek yang terjadi antara ban dengan, bagian rem itu sendiri. Nah sama dengan tubuh manusia, apakah terjadi demikian juga nanti? Di ada slide tertentu yang akan membahas khusus terkait dengan itu. Yang intinya pada bagian ini, kita maknai bahwa proses haus ya, kehausan ini ternyata bisa menyebabkan, kerusakan ya pada benda yang terjadi kehausan itu ya. Sama tadi, pada saat kita berharap remnya itu berfungsi, nah kalau sudah remnya sudah aus ya berarti perlu diganti. Kenapa perlu diganti? Ya remnya sudah rusak. Oke. Nah, poin kedua, dalam kehidupan sehari-hari ada saat kita membutuhkan gaya gesek, ya. Betul ya, jadi misalnya tadi berjalan ya, kita membutuhkan gaya gesek, atau tadi di gambar pertama Ibu ada orang manjat ya, saat itu ya kita membutuhkan gaya gesek. Nah, tapi ada juga kondisi yang kita tidak membutuhkan gaya gesek. Apa itu contohnya? Misalnya pada saat main seluncuran ya, kalau kita main seluncuran ada gaya gesek ya tentu kita tidak bisa berseluncur, ya. Misalnya pada gambar ini ya, kebetulan ada gambar seluncuran ya, Ibu ambil saya dari situ. Atau misalnya mungkin pada saat kita hendak memindahkan benda yang ukurannya berat ya, masanya besar, ya kita mau menggesernya di atas sebuah permukaan, kalau permukaannya itu kasar ya tentu ini akan menyulitkan kita menggerakkan bendanya. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperkecil gesekan adalah dengan menggunakan cairan seperti oli pada kedua permukaan. Jadi kalau di buku rujukan kita gunakan itu dijelaskan bahwa ternyata ada cara tertentu untuk memperkecil gaya gesek. Ya, caranya adalah memberikan pelumas atau memberikan cairan yang sifatnya melicinkan permukaan. Nah, untuk di bagian itu di gambar ini Ibu lengkapi. Jadi selain jadi di gambar ini applying lubricant ya. Jadi selain memberikan pelumas atau oli, ada yang lain ya. Jadi oh iya, di gambar pertama dan yang kedua ya. Jadi memberikan pelumas, kemudian memberikan minyak ya. Jadi minyak ini juga cenderung memberikan ketika kita memberikan pada sebuah benda itu akan membuat bendanya permukaan itu terasa lebih licin ya. Atau permukaan yang kasar itu akan berkurang kekasarannya ketika kita mengaplikasikan ini, memberikan oil ya, minyak. Jadi selain itu, kita juga, bisa memperhalus permukaan. Jadi untuk memperhalus permukaan tadi, dengan memilih bahan-bahan yang memang dia dasarnya licin ya. Misalnya ini pada seluncuran ini ya, kita lihat ya salah satu, biasanya yang paling mudah kita lihat kalau mau melihat licin tidaknya biasanya itu permukaan itu mengkilap. Nah, bisa dilihat dari permukaan seluncuran ini, permukaan mengkilap yang menandakan bahwa permukaannya licin. Jadi, memilih benda yang permukaannya licin. Kemudian, adding wheels ya, memasangi roda. Jadi roda ini juga membantu untuk mengurangi, eee, gaya gesek. Nah, jadi makanya ya mungkin ya, wajar juga ya ketika anandaku sekalian, melihat pernah Ibu singgung juga ya di pertemuan pertama, kenapa roda itu bentuknya tidak segitiga, kenapa harus bundar ya, kenapa kenapa tidak segitiga. Ternyata itu dari konsep gaya gesek pun juga ada alasannya bahwa dengan bentuknya roda ini akan memudahkan pergerakan sehingga, gaya geseknya itu bisa diperkecil. Jadi sama ya, using ball bearings ya, sama artinya. Jadi memasangkan, bentuk permukaan yang, bentuknya itu roda atau melingkar. Kemudian terakhir gaya gesek ditemukan pada gerak menggelinding dan dalam aliran fluida. Namun pembahasan yang ada kaitannya dengan biologi itu biasanya berlaku pada, aliran fluida ya, kalau gerak menggelinding kalau kita kaitkan dengan kasus biologi ya, karena ini fisika dasar biologi ya, kita banyakkan berbicara itu di aliran fluidanya. Dan, tentu nanti ada beberapa kasus nanti akan kita bahas terkait dengan biologi itu sendiri yang kita kaitkan dengan konsep gaya gesek. Oke, lanjut. Jadi, kalau pada hewan ya, jadi di sini contoh alami dari pelumasan itu terjadi di alam ya, misalnya pada sendi hewan. Ya, yang dilumasi oleh cairan disebut sebagai cairan sinovial. Nah, ini tadi cairan sinovial Ibu sudah minta kalian mencari tahu di awal ya, di bagian mana sinovial,
pada bagian sendi. Nah, untuk tindak lanjut dari materi ini Anda boleh googling kembali apa fungsi cairan sinovial lebih lanjut dibahas khusus di biologi. Kalau cairan sinovial pada pembahasan ini mungkin Ibu hanya membahasnya disangkut pautkan dengan gaya gesek. Jadi pelumas ini, jadi cairan sinovial maksudnya ini ya, pelumas ini mengurangi koefisien gesekan sekitar 100 kali dibandingkan dengan tanpa pelumas. Nah, dapat dari mana tadi 100 kali? Ibu tadi sudah ajak ya di slide sebelumnya ya, ini 1:100. Jadi Ibu tampilkan lagi di sini di tabel coefficient of friction, static, and kinetic ya. Dan Anda boleh perhatikan pada kondisi tulang dalam keadaan kering dan pada kondisi tulang yang terlumasi itu perbandingannya itu adalah 1:100. Nah, sehingga di sini dikatakan di sini bahwa antara ada pelumasan ya dibandingkan dengan tulang dalam keadaan kering, andaikan dia berinteraksi tulang kering ini itu perbandingannya itu 1:100 koefisien gesekannya. Koefisien gesekannya tentu ya lebih kecil ya, karena kalau dia koefisien gesekannya lebih besar berarti itu gesekannya lebih besar ya, tentu menimbulkan kehausan atau sifatnya akan lebih merusak. Jadi 1:100 ini menunjukkan bahwa koefisien geseknya itu jauh 100 kali lebih kecil daripada dibandingkan dengan tulang yang dalam kondisi kering yang ketika dia saling berkontak atau bersentuhan. Nah, di atas tabel 21 alam memberikan pelumasan sambungan yang sangat efisien ya. Jadi tambah kesyukuran lagi nih ternyata cairan sinovial ini pada makhluk ini sangat bermanfaat. Pertanyaan kemudian apakah cairan sinovial itu juga ada pada tubuh manusia? Nanti kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya. Intinya adalah saat ini kita mengenal cairan sinovial. Cairan sinovial ini merupakan cairan yang bersifat pelumas yang terjadi pada persendian sehingga gaya gesekannya ini tidak menyebabkan kerusakan pada tulang-tulang kita atau pada tulang makhluk hidup utamanya pada saat melakukan pergerakan ya. Karena kalau melakukan pergerakan tentu ada interaksi antar tulang yang satu dengan tulang yang lain. Oke, demikianlah tadi pembahasan konsep tentang konsep gaya gesek ya. Jadi sebelum masuk di poin kedua, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, gaya gesek ini terjadi ketika terjadinya gesekan. Nah, kapan terjadinya gesekan? Yaitu ketika dua buah benda saling kontak atau saling bersentuhan, di mana gerakannya itu memiliki arah yang berlawanan. Yang kedua adalah yang perlu kita pahami di konsep gaya gesek itu terjadi ada dua jenis koefisien gesek yang bisa kita gunakan tergantung kondisinya. Ketika benda kita ingin berikan sejumlah gaya dan dia dalam cenderung diam, berarti koefisien gesek yang digunakan adalah koefisien gesek statis. Tapi ketika dia bendanya dalam keadaan bergerak, nah untuk menghitung gaya gesek benda tersebut terhadap permukaan yang dilaluinya, maka kita gunakan koefisien gesek kinetik. Kemudian selanjutnya kita memahami bahwa memperbesar atau memperkecil luas permukaan ya, selama tidak memberikan ini tadi ya, selama tidak memberikan oil, tidak memberikan pelumas ya, tidak menerapkan roda ya. Nah itu tidak akan menyebabkan perubahan besarnya gaya gesek kalau hanya mau merubah permukaan benda. Luas permukaan benda yang bersentuhan antara suatu benda terhadap permukaan tertentu. Kemudian di alam ternyata untuk membuat makhluk hidup bergerak dengan efisien, nah tubuh makhluk hidup itu telah dibekali oleh pencipta yaitu adanya cairan sinovial. Cairan sinovial ini menyebabkan pergesekan terjadi pada tulang 100 kali lebih kecil dibanding dengan interaksi antar tulang dalam keadaan kering, sehingga itu menjadi satu kesyukuran bagi kita makhluk hidup. Oke, baik. Lanjut, kita masuk di poin kedua, yaitu berdiri di atas sebuah tanjakan. Jadi, kita mengamati kasus pertama. Jadi, kalau tadi di poin pertama itu kita fokus pada konsep gaya gesek. Pada poin 2, 3, 4 ini kita mulai mengaplikasikan konsep-konsep gaya gesek tadi ke dalam beberapa kasus. Kasus pertama adalah berdiri di sebuah tanjakan. Jadi, posisi orang ini walaupun gambar ini seperti layaknya orang yang berpose ya, memasang pinggangnya ini supaya lebih kontekstual saja nih karena yang Ibu tampilkan gambarnya itu gambar analogi di slide selanjutnya. Makanya Ibu pilih gambar ini. Oke. Jadi untuk melihat kasusnya di sini pada kasus ini kita memperhatikan seseorang yang berada pada sebuah ketinggian ya. Jadi ada kemiringan tertentu ya, ini menandakan bahwa orang itu berdiri di atas sebuah
tanjakan. Yang namanya menanjak berarti dari lurus itu kemudian terbentuk kemiringan. Kemiringan berarti ada sudut yang terbentuk. Jadi pada kasus ini, perhatikan gambar dua-dua, hitung sudut kemiringan theta. Jadi pada kasus ini kita diminta untuk menentukan berapa besarnya theta. Ya ini tetanya. Berapa besarnya theta dari papan di mana seorang memiliki berat W berdiri pada sebuah bidang miring tanpa selip, artinya tanpa selip itu tanpa terjatuh. Jadi kita diminta untuk menentukan berapa besarnya theta sehingga orangnya ini mampu berdiri dalam kondisi stabil ya, dalam kondisi stabil. Jadi kali ini kita tidak menentukan pusat masanya ya, atau tidak mengaplikasikan kesetimbangan dan stabilitas pada materi lalu. Kali ini kita memandangnya dari menghitung tetanya yang kita nanti kaitkan dengan gaya gesek yang terjadi. Jadi untuk menyelesaikan atau untuk menentukan besar theta pada kasus ini, kalau Ananda melihat soal Ibu dicek pemahaman awal di nomor terakhir ya, kalau tidak salah, Ibu mengajukan gambar seperti ini. Jadi ada sebuah kotak, kalau tidak salah ya, Ibu tidak salah ya, ada sebuah kotak. Nah di kotak ini digambarkan proyeksi gaya-gaya ya. Jadi di sini ada theta. Jadi ada dua kondisi di sini, ada satu, ini nomor 2. Nah yang ditanyakan itu yang mana yang besarnya theta itu yang sama besarnya dengan theta, apakah sudut yang dibentuk oleh nomor 2 atau nomor 1. Nah kalau kalian mengecek jawabannya di cek pemahaman awal, yang tepat adalah besarnya theta ini sama dengan besar sudut yang ditunjukkan oleh gambar 1. Nah sama dengan ini. Kenapa bisa Bu? Kalau diturunkan secara matematis itu sebenarnya bisa dibuktikan, tapi Ibu skip bagian itu ya. Secara matematis tentu bisa diperoleh, Ibu tidak bahas pada bagian ini, namun intinya ketika kita turunkan secara matematis, kita bisa memperoleh pembuktian bahwa ketika kondisinya seperti ini, besarnya theta itu bisa kita ambil, bahwa besarnya theta yang lain kita bisa menanya dari posisi satu ini. Ketika kita memproyeksikan gaya-gayanya. Oke. Ibu hapus dulu gambar tetanya biar kelihatan. Ibu ganti kembali pen. Oke. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan, jadi orangnya ini memiliki gaya berat ya, tentu karena memiliki massa tentu ya ada gaya beratnya. Gaya normal Fn terhadap permukaan bisa dihitung dengan Fn sama dengan W cos theta. Wah, kenapa bisa Bu? Nah, Anandaku sekalian, supaya ini kasusnya lebih mudah, Ibu ganti sementara orang ini sebagai sebuah kotak ya, yang memiliki titik pusat massa ya. Jadi titik pusat massanya ini cenderung, kan kemarin kita sudah bahas ya, setiap benda yang berada di permukaan bumi akan memiliki efek gaya tarik dari gaya gravitasi ya. Nah ini kalau arahnya ke bawah sama dengan pekan lalu, ini mengarah ke permukaan bumi, ini menyangkut tentang gaya berat ya atau W. Sementara gaya yang berlawanan arah dengan gaya berat itu adalah gaya normal. Nah, kalau pada kasus ini gaya normal ini dilambangkan dengan Fn. Nah, sekarang karena yang dimaksud di sini Fn-nya, mohon maaf ya, hampir deh Ibu salah pemberian istilah. Wait. Nah, karena yang dimaksud di sini untuk lambang Fn ini terhadap bidang miring ya, jadi ini Ibu skip dulu bagian yang Ibu erase dulu bagian sini. Ibu lanjut. Karena gaya normal yang dimaksud untuk yang diamati pada bagian ini adalah terhadap permukaan miring, berarti seperti ini ya posisinya ya. Karena dia yang di sini berikan kata kunci bahwa gaya normal yang dimaksud adalah tegak lurus terhadap permukaan bidang miringnya, berarti ini adalah Fn. Nah, sekarang di sini dikatakan bahwa Fn itu tidak lain adalah W cos theta. Nah, coba lihat. Nah, kita proyeksikan dulu ini W-nya. Di sini ada theta tadi. Kita proyeksikan ke sumbu sama ya, caranya dengan pekan lalu. Diproyeksikan terhadap sumbu X dengan sumbu Y. Jadi ikut miring juga. Jadi kalau misalnya kita proyeksikan terhadap arah vertikalnya ya, berarti ini
Coba lihat posisi tetanya. Posisi tetanya ini mungkin agak Ibu ajak beradaptasi ya. Karena kalau lalu kan ke vertikalnya itu Ibu hanya berikan kata kunci. Vertikal itu berarti dia ke sin. Kalau horizontal ke cos ya. Nah, sepertinya ada tambahan yang perlu menjadi penanda Anda dalam memproyeksikan. Ketika yang kita proyeksikan itu theta berimpit dengan proyeksinya, sudutnya itu berimpit dengan tempat kita memproyeksikan, maka yang kita ambil itu adalah nilai cosnya. Misalnya kalau pada pekan lalu kan ini supaya bisa mudah disinkronkan ya dengan penjelasan Ibu pekan lalu, mohon maaf jangan sampai ada kesalahan pemanaan Ibu yang kurang tepat menyampaikan konsepnya. Misalnya kalau pekan lalu kan seperti ini ya, ada gambar F ya. Di sini ada theta. Nah, ini maksudnya ini yang Ibu katakan. Ketika theta ini berimpit dengan tempat kita memproyeksikan vektor itu, besarnya vektor itu, maka yang kita ambil adalah nilai cos. Berarti sama di sini. Jadi kalau misalnya kita impitkan di sini, yang berimpit kan ini ya, antara yang garis berlawanan dengan Fn ini, maka di sini kita bisa menentukan bahwa nilai untuk vektor ketika W diproyeksikan terhadap arah vertikal ini dalam bidang miring ini, maka yang kita ambil adalah nilai W cos theta, karena ini yang berimpit. Nah, sementara yang tentu yang berlawanannya tidak berimpit itu berarti kita ambil nilai W sin theta. Nah, sekarang coba lihat yang berlawanan arah atau sama besarnya yang berlawanan arah ini kan mau diam ya. Ini mau dibuat diam, jadi orangnya ini dalam kondisi tegak ya, berdiri disebut tanjakan berarti dia diam. Nah, syaratnya diam itu adalah Fn itu berarti dia sama dengan arah yang bergeraknya berlawanan dengan Fn, yaitu mengarah ke bawah. Yang mengarah ke bawah adalah W cos theta, sehingga diperoleh seperti ini. W cos theta. Jadi itulah mengapa sehingga diperoleh persamaan Fn sama dengan W cos theta. Selanjutnya, besar gaya statis, karena tadi rumus dasarnya besarnya gaya statis Fn dikali mu ya. Mu itu dapat dari mana Bu? 0,6. Ini kita andaikan untuk pada tanjakan ini dia berdiri atas permukaan sebuah kayu, makanya dapat 0,6. Dapat dari mana Bu? Anda bisa perhatikan kembali tadi di sini nih. Jadi karena orangnya diam berarti kita ambil 0,6 bukan 0,5 karena orangnya tidak bergerak. Orangnya diam di atas sebuah tanjakan, makanya kita ambil 0,6. Nah, sehingga di sini ditulis mu s W cos theta. Nah, W cos theta-nya ini adalah pengganti dari Fn-nya. Nah, sehingga rumus untuk menentukan gaya gesek yang terjadi antara orang ini terhadap permukaan lantai adalah 0,6 W dari gaya beratnya dikali dengan cos theta. Nah, sekarang selain itu terdapat gaya ini bukan FF ya, harusnya ini FP. Gaya FP yang paralel terhadap permukaan bidang miring yang cenderung dapat menyebabkan terjatuh yang besarnya dinyatakan dengan persamaan W sin yang besarnya dinyatakan oleh FP sama dengan W sin theta. Dapat dari mana, Bu? Nah, coba kalau misalnya Ibu tindak lanjut di gambarnya. Jadi orangnya ini kan berusaha berdiri tegak ya di satu diamnya, tentu ada gaya yang cenderung akan mendorong orangnya sehingga orangnya jatuh. Nah, coba lihat permukaannya yang sejajar dengannya adalah ini. Jadi ada gaya yang paralel terhadap bidang, nah ini yang dilambangkan dengan FP. Nah, kalau kita tadi uraikan W-nya, ya W-nya terhadap arah horizontal dalam bidang miring, maka yang bertepatan itu adalah W sin theta. Makanya di sini dituliskan bahwa FP ini tidak lain adalah W sin theta. Semoga sampai sini paham ya. Nah, untuk membuat orangnya ini dalam keadaan diam, nah syaratnya tadi FP harus sama dengan FF ya. Ketika ini terjadi, FP-nya lebih, jadi gaya dorong cenderung ke bawahnya ini lebih besar dari FF-nya, maka tentu orangnya akan selip ya, akan terjatuh. Nah, supaya dia tetap pada posisinya, minimal dia berada pada kondisi FP sama dengan FF. Nah, sehingga diberlakukan persamaan ini. Nah, jadi coba lihat tadi persamaannya FP, tidak lain adalah harusnya di sini FP ya, di sini FF ini. Terbalik ini. Jadi FP tadi ditentukan dengan W sin theta, sementara FF-nya adalah 0,6 W cos theta. Nah, kalau kita ada yang sama ya berarti W-nya kita coret,
Berarti sin per cos tidak lain adalah tan ya. Jadi sin per cos tidak lain adalah tan theta. Kalau kita cari nilai theta ya, baik pada kalkulator ya ataupun melalui daftar tabel, kalau kita cari tansnya, kita peroleh bahwa theta itu tan theta-nya sama dengan 0,6 ya. Kalau misalnya tan theta sama dengan 0,6, kita cari tansnya ditemukan bahwa theta-nya adalah 30 derajat. Nah, jadi dari penjelasan ini diketahui bahwa untuk menentukan besarnya theta ini, orangnya ini dapat mampu berdiri dengan aman di tanjakan ini ketika thetanya itu sama dengan 30 derajat. Bagaimana kalau lebih besar atau lebih kecil tuh ya? Nanti diterapkan kembali ke persamaan FP dengan FF. Dengan catatan kalau mau tetap dalam kondisi diam ya orangnya, syarat yang harus dimiliki minimal FP-nya itu harus sama dengan FF. Ketika FP ini sudah lebih besar dari FF-nya atau gaya geseknya, tentu orangnya akan slip. Ya kalau FF-nya lebih besar dari FP-nya, Bu ya, sudah bisa tebak ya, berarti orangnya akan tetap bisa dalam kondisi ditanjakannya, dalam kondisi diam atau aman ya. Tapi minimal supaya tetap bisa berdiri di tanjakan ya maksimal sekali FP-nya itu harus sama dengan gaya gesek yang terjadi. Baik, itu mungkin penjelasan untuk pada kasus pertama. Nanti akan Ibu lanjutkan pada video berikutnya untuk penjelasan di kasus kedua dengan ketiga. Ibu Arin ucapan, bila tauhid daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk menemukan penjelasan Ibu di contoh 2 dan 3, nanti Ananda untuk di poin 3 dan 4 Ananda bisa lihat di video Ibu berikut.